Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Nong dalam materi bimbingan dan konseling. Kali ini adalah bidang bimbingan pribadi. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pertahanan ego. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kamu mampu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis pertahanan ego, kemudian mampu mengidentifikasi perasaan yang pernah kamu miliki sehingga mampu menentukan mekanisme pertahanan ego secara tepat. Nah, setelah mampu memahami, mengidentifikasi, diharapkan kita memiliki mental yang sehat. Karena selain memahami untuk diri sendiri, kita juga bisa memahami untuk kondisi orang lain sehingga kita terhindar dari konflik. Nah, apa itu mekanisme pertahanan ego? Simak video berikut ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita kali ini yaitu tentang mekanisme pertahanan ego. Apa itu mekanisme pertahanan ego? Nah, dalam kehidupan kita pernah merasa sakit hati, gelisah, atau merasa khawatir, dan biasanya membela diri dari kelemahan diri sendiri untuk mempertahankan harga diri. Cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, cemas, atau stres yaitu dengan melakukan mekanisme pertahanan ego. Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu id. Id yaitu keinginan dalam diri kita. Contohnya, lapar di tengah-tengah jam belajar bersama guru. Yang kedua, superego. Superego adalah berkaitan dengan norma atau nurani. Contohnya, kita harus menunda lapar karena makan saat pelajaran dilarang. Sedangkan superego adalah tentang kompromi. Nah, mekanisme pertahanan ego itu terjadi karena id berlawanan dengan superego. Nah, si ego harus kompromi. Jenis-jenis mekanisme pertahanan ego yaitu ada 8 dan sebetulnya ada lebih banyak lagi, namun ini kita akan bahas yang secara umum terjadi. Ya, kita bahas mengenai represi. Represi yaitu memasukkan pengalaman-pengalaman ke dalam bawah sadar secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita punya keinginan yang tidak tercapai. Contohnya, kita mau menyampaikannya tapi tidak berani menyampaikannya. Berikutnya adalah denial. Denial adalah menyangkal fakta yang ada untuk memberi fakta yang baru. Contohnya, kamu nembak cewek. Nah, kamu bilang orang sayanya udah gak suka kok. Nah, itu yang dimaksud denial atau menyangkal ya dengan kondisi yang ada. Berikutnya tentang displacement. Displacement adalah melampiaskan sesuatu pada orang lain. Mencari orang yang lebih lemah atau lebih rendah posisinya. Contohnya seorang bapak dimarahi oleh bosnya di kantor. Nah, dia marah-marah sama istrinya dan anaknya karena dia tidak mampu melawan kepada bosnya. Atau yang kejadiannya di dalam kampus, senior memarahi junior, kemudian junior memarahi lebih junior dan terus ke bawah, tidak pernah selesai. Berikutnya adalah proyeksi. Proyeksi yaitu membela dirinya terhadap desakan-desakan yang tidak menyenangkan dengan menyangkal keberadaan desakan-desakan tersebut di dalam diri mereka sendiri dan sekaligus menunjukkannya ke orang lain. Contohnya, mengatakan teman Anda sedang lapar dan butuh makanan padahal Anda sendiri yang lapar. Nah, contoh lain adalah suka berperilaku kasar pada orang lain dengan alasan orang lain kasar pada dirinya. Nah, fantasi yaitu kemampuan pikiran dalam membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Tujuannya adalah kita menurunkan tegangan-tegangan terhadap keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Contohnya, kita menyukai seorang laki-laki, tapi kita tidak mampu mendapatkannya dan kita membayangkannya dalam pikiran kita. Seandainya dia jadi pacar aku, ya ganteng, keren. Ya, gitulah, kayak membayangkannya dalam pikiran kita. Berikutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilaku itu dapat diterima dan masuk akal. Contohnya, kita gagal pada mata pelajaran tertentu dan mengatakannya kalau
dia tidak berminat dan memang tidak fokus pada mata pelajaran tersebut. Ya, ngakunya kita nggak minat, padahal kita memang tidak mampu terhadap pelajaran tersebut. Berikutnya tentang regresi. Ya, regresi adalah kembali ke masa perkembangan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Dilihat tuh gambarnya adalah seorang nenek dan kakek kembali berkencan untuk melepas stresnya. Ada yang bapak-bapak yang main kuda-kudaan. Atau ada anak remaja yang ketika mau tidur masih mengemut jempolnya. Yaitu yang disebut regresi ya. Berikutnya adalah reaksi formasi. Reaksi formasi yaitu tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membedakan ungkapan asli tulus suatu impuls dengan ungkapan yang hanya semata-mata sebagai reaksi formasi. Contohnya menjahati korban saat ulang tahunnya lalu tiba-tiba memberikan surprise atau ditawari makanan menolak dengan alasan kenyang padahal belum makan. Nah, itu reaksi formasi. Artinya kita melakukan hal yang kebalikannya yang ada dalam pikiran kita. Kita berbuat baik padahal hati kita marah. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih ya. Sampai jumpa.